salah satu kisah terkenal dalam kehidupan Nabi Muhammad yang terkait dengan berdagang adalah kisah beliau bersama sahabatnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq, ketika mereka berangkat ke Syam, wilayah yang sekarang meliputi Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania, untuk melakukan kegiatan bisnis. Pada suatu hari, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mendengar bahwa terdapat pasar di kota Busra di Syam. Melihat peluang bisnis, mereka memutuskan untuk pergi dan ikut serta dalam kegiatan perdagangan, membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk dijual dan berangkat ke pasar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selama di pasar, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tidak hanya berdagang, tetapi juga berinteraksi dengan pedagang lainnya, menjalin hubungan sosial, dan menyebarkan pesan Islam. Nabi Muhammad selalu menunjukkan akhlak yang mulia dan kejujuran dalam setiap transaksi dagangnya. Pada suatu ketika, seorang pedagang datang kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan menawarkan mereka untuk berbisnis secara kredit. Pedagang tersebut menawarkan mereka untuk mengambil barang dengan janji bahwa mereka dapat membayar belakangan setelah mereka tiba di Madinah dan menjual barang dagangan mereka. Namun, Nabi Muhammad dengan tegas menolak tawaran tersebut. Beliau menyatakan bahwa utang adalah sesuatu yang harus segera dilunasi, dan berdagang dengan cara yang jujur dan transparan adalah lebih baik di mata Allah. Nabi Muhammad mengajarkan prinsip-prinsip etika bisnis dan keadilan dalam perdagangan. Setelah menyelesaikan kegiatan bisnisnya di pasar Busra, Nabi Muhammad dan Abu Bakar kembali ke Madinah dengan membawa hasil dari perdagangan mereka. Keberhasilan mereka dalam berdagang tidak hanya dari segi keuntungan materi, tetapi juga dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dan menunjukkan contoh teladan dalam berbisnis. Kisah ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya seorang pemimpin rohani dan nabi, tetapi juga seorang pedagang yang beretika. Beliau mengajarkan umatnya bahwa berdagang adalah suatu aktivitas yang dapat dijalankan dengan baik selama dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan kebenaran sejalan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, menjadi kaya tidak hanya diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana harta tersebut diperoleh dan digunakan. Oleh karena itu, seorang Muslim diharapkan untuk menjalankan bisnisnya dengan etika yang tinggi, memberikan hak-hak yang seharusnya, dan selalu mengingatkan diri pada nilai-nilai agama dalam setiap langkahnya. Berdagang dilihat sebagai kegiatan yang dianjurkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Berdagang dapat menjadi sumber rezeki yang halal dan menjadi sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, termasuk keberhasilan finansial. Berikut adalah beberapa aspek berdagang dalam Islam dan keuntungan yang dapat diperoleh oleh seorang Muslim yang menjadi kaya. 1. Halal dan berkah. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dianggap sebagai rezeki yang halal. Keberkahan Allah dianggap turun atas rezeki yang diperoleh dengan cara yang sah dan bermanfaat bagi masyarakat. 2. Pemberdayaan diri dan masyarakat. Melalui kesuksesan finansial, seorang Muslim dapat memberdayakan dirinya sendiri dan keluarganya. Dengan memiliki keuangan yang kuat, seseorang dapat menciptakan kondisi hidup yang lebih baik dan memberikan pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. 3. Memberikan zakat dan sedekah. Seorang Muslim yang kaya memiliki kesempatan untuk memberikan zakat dan sedekah dengan jumlah yang lebih besar. Memberikan bagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan merupakan kewajiban sosial dan sarana untuk mendukung keberdayaan masyarakat yang lebih luas. Salah satu kisah terkenal dalam kehidupan Nabi Muhammad
yang terkait dengan berdagang adalah kisah beliau bersama sahabatnya, Abu Bakar Asy-Syiddiq, ketika mereka berangkat ke Syam, wilayah yang sekarang meliputi Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania, untuk melakukan kegiatan bisnis. Pada suatu hari, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mendengar bahwa terdapat pasar di kota Busra di Syam. Melihat peluang bisnis, mereka memutuskan untuk pergi dan ikut serta dalam kegiatan perdagangan. Mereka membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk dijual dan berangkat ke pasar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selama di pasar, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tidak hanya berdagang, tetapi juga berinteraksi dengan pedagang lainnya, menjalin hubungan sosial, dan menyebarkan pesan Islam. Nabi Muhammad selalu menunjukkan akhlak yang mulia dan kejujuran dalam setiap transaksi dagangnya. Pada suatu ketika, seorang pedagang datang kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan menawarkan mereka untuk berbisnis secara kredit. Pedagang tersebut menawarkan mereka untuk mengambil barang dengan janji bahwa mereka dapat membayar belakangan setelah mereka tiba di Madinah dan menjual barang dagangan mereka. Namun, Nabi Muhammad dengan tegas menolak tawaran tersebut. Beliau menyatakan bahwa utang adalah sesuatu yang harus segera dilunasi, dan berdagang dengan cara yang jujur dan transparan adalah lebih baik di mata Allah. Nabi Muhammad mengajarkan prinsip-prinsip etika bisnis dan keadilan dalam perdagangan. Setelah menyelesaikan kegiatan bisnisnya di pasar Busra, Nabi Muhammad dan Abu Bakar kembali ke Madinah dengan membawa hasil dari perdagangan mereka. Keberhasilan mereka dalam berdagang tidak hanya dari segi keuntungan materi, tetapi juga dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dan menunjukkan contoh teladan dalam berbisnis. Kisah ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya seorang pemimpin rohani dan nabi, tetapi juga seorang pedagang yang beretika. Beliau mengajarkan umatnya bahwa berdagang adalah suatu aktivitas yang dapat dijalankan dengan baik selama dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan kebenaran sejalan dengan ajaran Islam.